wabarakatuh. Ya, baik. Insya Allah pada malam hari ini, jumpa pertama di mata kuliah analisis kebijakan kesehatan, di mana sebelumnya untuk 3 kali pertemuan itu tidak dapat kita lakukan karena kesibukan yang kami jalani dan banyaknya hambatan yang lain, sehingga malam ini kita menjadwalkan untuk bertemu di tatap muka pertama dan insya Allah kita akan selesaikan untuk 2 materi. Dari room ini, saya lihat yang hadirin ada sebanyak 24 orang. Berarti ada 1 orang yang belum sempat hadir. Insya Allah nanti yang tidak hadir nanti kami akan berikan tugas untuk melakukan dari materi yang kami berikan. Ya, saya mohon kameranya diaktifkan supaya kelihatan nanti di recording. Ya, baik. Mata kuliah analisis kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini adalah satu mata kuliah wajib yang perlu dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa administrasi kebijakan kesehatan karena ini merupakan core dari eh, peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Sebenarnya harapan dari alumni nanti, khususnya peminatan administrasi kebijakan kesehatan itu eh, akan menjadi pemimpin-pemimpin di unit pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Karena yang menjadi core dari kepemimpinan itu salah satunya adalah bagaimana manajemen dan kebijakan kesehatan itu sendiri sebagai suatu pengetahuan yang harus diketahui oleh para mahasiswa sebelum nanti pakai dunia kerja. Ini pada mata kuliah S1 juga sudah diajarkan mata kuliah analisis kebijakan kesehatan ini. Mata kuliah analisis kebijakan kesehatan ini sebenarnya didasari oleh sebuah kebijakan negara yang dilahirkan oleh pemerintah, di mana dalam implementasi dalam konteks, konsep, dan implementasi dari kebijakan itu sendiri kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat. Bahkan kadang-kadang dalam pelaksanaannya menjadi suatu permasalahan baru yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlunya sebuah kajian tentang analisis kebijakan kesehatan yang dapat digunakan oleh para sarjana nanti ketika nanti berada pada dunia praktisi, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sebuah dari kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Baik, malam ini beberapa topik yang kami sampaikan ini diambil dari referensi Ken Woods tentang Mackenhall Police. Saya kira ini sudah ya kalau nggak salah minggu lalu saya sudah berikan file untuk di print dan dijilid. Apakah semua sudah miliki bukunya atau belum? Belum, Pak. Iya, itu minggu lalu kemarin kan sudah berikan itu filenya. Tinggal dijilid, tinggal di print dan dijilid. Mungkin baiknya ketua tingkat ya, tolong dikoordinir. Itu ada buku saya di sini yang saya sudah print dan sudah jilid. Itu sebenarnya bisa dipinjam untuk dibawa di percetakan. Tapi saya ingin dari kalian sendiri yang akan print dan mencetak di percetakan. Jadi syaratnya nanti ya harus ada Anda memiliki buku ini untuk syarat untuk ujian nanti. Ya, jadi buku ini merupakan buku dari Ken Booth dan kawan-kawan tentang Making Health Policy. Di mana buku ini terdiri dari 10 chapter. Chapter yang akan kita pelajari pada malam ini adalah chapter 1 dan 2. Pada chapter 1 itu kita akan membahas tentang kerangka kebijakan kesehatan, konteks, proses, dan pelaku. Di mana sebuah kebijakan itu dapat dilihat dari kerangka ini terdiri dari konteks. Konteks itu bicara tentang faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi sebuah kebijakan. Yang kedua itu adalah proses. Proses ini adalah proses bagaimana sebuah kebijakan lahir, kemudian bagaimana kebijakan itu disusun sampai sebuah kebijakan lahir dalam bentuk dokumen-dokumen
atau misalnya peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah pelaku atau aktor. Pelaku di sini ada tiga. Yang pertama adalah person, yang kedua adalah lembaga, dan mereka memiliki akses di dalam pengaruhi kebijakan itu sendiri. Ya, kita akan mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan adanya materi ini diharapkan mahasiswa Mai, mampu. dia yang merekam suaranya Dinda dan Ya, minta tolong di mute ya, tapi ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami kerangka kebijakan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep pokok yang terdiri dari kebijakan, konteks, pelaku, dan proses kebijakan itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kesehatan dibuat melalui serangkaian tindakan yang memiliki hubungan antara konteks, proses, dan pelaku. Ini nanti kita akan lihat segitiga kebijakan di mana konteks, proses, dan pelaku itu sendiri suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain dan mereka berinteraksi dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Mengapa sebenarnya kebijakan kesehatan itu perlu dipelajari? Kebijakan kesehatan itu sebenarnya adalah suatu perangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur seluruh kehidupan, khususnya di bidang kesehatan. Kadang-kadang kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu didasari oleh sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Dan permasalahan tersebut itu muncul dari kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, misalnya ada pertentangan tentang sesuatu. Dan hadirnya negara dalam ini pemerintah itu perlu untuk menyusun sebuah kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan itu perlu dipelajari. Ada beberapa hal, itu sebanyak 5 hal. Yang pertama adalah tentu hadirnya sebuah kekuasaan atau power atau authority dari seorang pemimpin itu akan mengaruhi sebuah kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah sehubungan dengan pengelolaan kesehatan. Yang kedua, di dalam proses penyusunan kebijakan, kadang-kadang dalam proses penyusunan kebijakan itu sendiri, itu ada kotak hitam yang kadang-kadang terselubung. Ada tujuan-tujuan individu atau tujuan kelompok atau tujuan yang terselubung, dan itu untuk kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka atau keinginan mereka tentang sesuatu. Contoh kecil misalnya di dalam penyusunan eh, undang-undang tentang pembatasan rokok di suatu negara ini, itu akan berdampak kepada bukan hanya kepada perorangan, bukan hanya kepada negara, tetapi juga berdampak kepada produksi rokok itu sendiri. Sehingga dalam proses penyusunan, kadang-kadang produsen yang memproduksi rokok itu mereka memiliki akses, bahkan mereka menggunakan kekuatan modal untuk mempengaruhi para penyusun kebijakan. Mereka akan mendekati misalnya para tim penyusun kebijakan, misalnya dari anggota DPR, atau misalnya mereka memiliki akses ke presiden untuk menggolkan keinginan-keinginan mereka sehubungan dengan eh, produksi rokok itu sendiri. Ketika misalnya suatu undang-undang sudah ditetapkan dan membuat larangan yang begitu keras, dan itu akan berdampak kepada produsen sehingga produsen akan kehilangan pendapatan dari undang-undang yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan implementasi kebijakan. Di dalam implementasi kebijakan, kadang-kadang implementasi kebijakan dari sebuah peraturan itu seringkali bertentangan dengan kondisi suatu daerah atau permasalahan dari organisasi atau faktor sosial ekonomi pada suatu masyarakat. Karena di dalam proses penyusunan sebuah kebijakan itu kadang-kadang tidak memperhatikan aspek sosial ekonomi sehingga dalam implementasinya itu kadang-kadang ditolak oleh masyarakat atau juga misalnya kadang-kadang ditolak oleh eh, penyelenggara itu sendiri. Misalnya berkaitan dengan penerapan misalnya kawasan tanpa rokok. Ya, di suatu kawasan itu ada kadang-kadang ada sekelompok masyarakat yang menginginkan implementasi dari eh, peraturan itu dapat dijalankan dengan bagus. Tapi juga pada kalangan tertentu, masyarakat yang pengguna rokok atau masyarakat yang konsumsi rokok, bahkan ya bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga misalnya para pelaku penyelenggara negara, misalnya bupati, wali kota, mereka sebagai ya
penyelenggara negara dan mereka mengkonsumsi rokok itu menjadi resisten terhadap peraturan yang dibuat tadi sehingga kadang-kadang dalam implementasinya ya bisa tidak maksimal bahkan tidak dijalankan. Ini misalnya di Kota Kendari implementasi misalnya kita lihat misalnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok itu sudah cukup lama pada tahun 2015. Tetapi pada kenyataannya implementasi dari kebijakan itu tidak dijalankan secara bagus karena banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya misalnya tidak adanya satgas tentang apa, KTR, kemudian sosialisasi dari KTR itu sendiri tidak terstruktur sampai ke kalangan bawah. Kemudian misalnya peran dari orang tua termasuk masyarakat itu tidak dilibatkan dalam pengawasan. Dan ini tentu menjadi suatu hambatan di dalam implementasi kebijakan. Kemudian yang berikutnya, semua kegiatan didasarkan pada politik. Ini betul sekali bahwa kekuasaan yang ada pada seseorang sebagai authority tentu bisa menggunakan kekuasaan untuk menekan atau misalnya mempengaruhi orang untuk merumuskan atau misalnya menggolongkan sebuah kepentingan dari undang-undang itu sendiri. Sehingga kadang-kadang dalam proses penyusunan kebijakan itu menjadi sangat rumit. Nah, sangat rumitnya apa? Membutuhkan waktu yang sangat lama eh, dan pada akhirnya misalnya ada poin-poin tertentu yang bisa disepakati, ada juga yang tidak. Kemudian konten, isi dari kebijakan itu sendiri ya berisi tentang poin atau pasal atau ayat yang mengatur tentang suatu objek. Nah, dalam perumusan isi ini kan harus ada uh, alpha testing. Artinya ketika identify dari sebuah permasalahan, kemudian dicarikan solusi oleh tim perumus, itu nanti ada alpha testing. Alpha testing ini dilakukan untuk apa namanya, mengidentifikasi apakah suatu produk perundang-undangan dihasilkan itu mampu menyelesaikan atau mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan jika dilihat dari hasil review misalnya telah memenuhi suatu solusi yang ditawarkan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan beta testing. Beta testing di sini adalah uji publik untuk mengetahui atau melihat respon masyarakat atas produk peraturan perundang-undangan yang telah apa namanya, diluncurkan tadi. Dan hasil dari beta testing ini itu dilakukan evaluasi untuk mengakomodasi bila ada eh, tambahan, bila ada saran, bila ada misalnya permintaan dari masyarakat untuk menyempurnakan dari produk undang-undang yang telah disusun tadi. Dan pada akhirnya, ya kita menginginkan sebuah produk perundang-undangan yang mumpuni, mampu mengatasi segala permasalahan. Dan biasanya juga, kalau diskusi kami dengan beberapa praktisi, di dalam proses penyusunan kebijakan atau undang-undang itu seringkali dibuat eh, tidak apa ya, banyak kekurangan. Jadi dibuat dengan banyak kekurangan dan ketika diluncurkan itu kan masa uji, ya kadang-kadang masa uji cobanya ya sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, dalam uji coba itu eh, kadang-kadang para LSM atau misalnya pemerintah itu melakukan kritik terhadap undang-undang tadi. Dan ketika misalnya kritik itu menjadi tajam, maka undang-undang itu dihentikan sementara untuk dilakukan penyempurnaan. Di dalam proses melakukan penyempurnaan inilah seringkali terjadi deal-deal. Dan ya kadang-kadang dalam perumusan sebuah undang-undang itu ada faktor ekonomi yang dijadikan sebagai motivasi untuk mengkritik kebijakan itu. Karena dalam sebuah produk undang-undang itu membutuhkan biaya sangat besar. Ini cerita kami dengan beberapa yang terlibat dalam penyusunan, itu bahkan dalam satu undang-undang itu ya kisaran antara 1 miliar sampai 2 miliar. Kadang-kadang bahkan sampai 5 miliar karena budget yang begitu besar ini itu menjadi suatu komoditi yang bisa dimanfaatkan oleh ya para anggota DPR atau yang terlibat dalam penyusunan itu. Semakin sering dilakukan misalnya uji coba, ya maka semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Dan itu ya akan menjadi permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan. Makanya perlunya mempelajari kebijakan kesehatan. Apalagi misalnya ya mahasiswa S2 ini ya ketika nanti Anda menjadi sarjana magister kesehatan, khususnya administrasi kebijakan, ya Anda sudah secara otomatis ya menjadi pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan untuk menduduki satu jabatan, bukan sebagai ya bahasa kasarnya ya. Kalau bidang AKK itu dia menjadi pemimpin di rumah sakit, di puskesmas, karena dia mempelajari tentang kebijakan dan manajemen, termasuk pimpinan. Kalau misalnya peminatan lain itu ya, mereka akan diproduk itu menjadi sebagai pembantu. Misalnya EPID, Promkes, mereka akan menjadi pembantu-pembantu pimpinan. Iya, berikutnya, mengapa sebenarnya kebijakan kesehatan itu penting sekali? Ini ada eh, banyak faktor yang perlu dilihat. Yang pertama adalah kesehatan dan ekonomi. Kesehatan dan ekonomi ini dua sisi yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Kesehatan itu sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Semakin baik sebuah kesehatan, semakin tinggi dari kesehatan masyarakat, maka tentu perekonomian akan semakin baik. Namun semakin rendah kesehatan, maka akan berdampak kepada produktivitas atau berdampak kepada kesehatan karena hanya orang-orang yang sehat mampu menjalankan pekerjaan yang bagus, hanya orang yang sehat mampu meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, dua sisi inilah yang perlu dilihat antara keterkaitan antara kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, mengapa kebijakan kesehatan itu penting? Karena ini berkaitan dengan kematian dan keselamatan. Eh, Kebijakan kesehatan itu salah satu unsur yang perlu ditekankan kepada bagaimana mengatur sebuah negara dalam sisi kesehatan. Harapannya nanti adalah bagaimana menurunkan tingkat kematian dan meningkatkan keselamatan dari pekerjaan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian berikutnya, kesehatan itu uh, suatu pola yang memiliki nilai investasi masa depan. Yang dianggap misalnya kondisi saat ini kita menginvestasi kesehatan itu tidak memiliki dampak jangka panjang. Ada dampak yang akan diharapkan di masa datang dari sisi kesehatan itu. Jadi misalnya hari ini kita sebagai peserta BPJS untuk menyiapkan dana tiap bulan dengan besaran nilai gaji yang dipotong, itu salah satu investasi masa depan. Kalau misalnya ketika sakit, maka hmm, kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena sudah ada dana yang telah kita siapkan untuk mengatasi itu. Kemudian berikutnya, kemiskinan dan kesehatan. Ini betul sekali. Kalau kita lihat misalnya pada uh, tataran negara-negara berpendidikan atau berpendapatan rendah, kemiskinan itu sangat tinggi. Sehingga jangankan untuk meningkatkan pendapatan mereka, untuk usaha pada pelayanan kesehatan mereka juga sangat sulit. Sehingga perlunya kebijakan kesehatan diatur untuk mencapai kesehatan yang bagus sehingga faktor sosial ekonomi, kemiskinan, termasuk kematian itu dapat ditekan dengan bagus.
Maaf, izin Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, baik. Hmm, ya, baik. Saya lanjut. Apa sebenarnya kebijakan kesehatan itu? Kebijakan kesehatan itu sebenarnya adalah suatu peraturan tertulis yang dihasilkan oleh yang berwenang, di mana keputusan-keputusan yang tercantum dalam peraturan itu mengikat bagi seluruh warga negara untuk mencapai suatu tata nilai baru. Jadi, seperti saya katakan tadi, sebenarnya kebijakan itu didasari oleh suatu fakta yang terjadi di lapangan, di mana hambatan-hambatan yang terkait dengan permasalahan kesehatan itu di-identify, kemudian di kemudian eh, lahirlah isu-isu yang mengangkat suatu permasalahan tadi dan berakhirnya menjadi isu nasional dan pemerintah wajib mengadopsi atau merespon permasalahan yang terjadi tadi dan diangkatlah sebuah eh, ya, saya lanjut ya. Ya, bentuk-bentuk kebijakan ada misalnya yang pertama adalah kebijakan makro. Kebijakan makro ini berkaitan dengan peraturan yang lebih besar yang mengatur ya, baik. Kebijakan makro. Kebijakan makro itu satu peraturan yang kajiannya lebih besar, tidak hanya mengatur pada persoalan lembaga, tetapi juga mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Misalnya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemudian keputusan menteri. Sedangkan kebijakan mikro satu kebijakan atau aturan eh, yang mengatur yang mengatur yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu misalnya berkaitan, katakan misalnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga, misalnya keputusan dirjen atau peraturan organisasi. Jadi perbedaannya tadi, kebijakan mikro itu ya yang mengatur hanya pada sebuah lembaga, sedangkan kebijakan makro itu bukan hanya mengatur kehidupan lembaga, tetapi juga mengatur eh, kehidupan masyarakat. Ya, tujuan mempelajari analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah setelah mempelajari analisis kebijakan kesehatan ini, itu eh, kita akan mengidentifikasi dan merumuskan apa yang menjadi isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang
dihadapi dan yang akan dikaji. Jadi permasalahan kesehatan ini sangat banyak di lingkungan kita, bahkan pada skala yang lebih besar, misalnya persoalan masyarakat, untuk selalu ada di kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya permasalahan tadi dan mengetahui faktor penyebab dari sebuah masalah, maka maka kita diharapkan didorong untuk menyusun sebuah alternatif atau mencari solusi dari permasalahan kesehatan tadi. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah mengidentifikasi dan menemukan solusi dari alternatif permasalahan tersebut, maka diharapkan mampu menyusun sebuah naskah kebijakan atau paper policy. Paper policy ini itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan dengan penjelasan dari peraturan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah melakukan advokasi, melakukan inisiasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan, tidak hanya misalnya pada masyarakat, tetapi juga misalnya pada lembaga negara atau misalnya kepada pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, dan mempengaruhi mereka agar berbuat sesuai dengan apa yang menjadi output atau apa yang menjadi rancangan dari kebijakan yang akan dilahirkan. Kemudian, nah setelah itu nanti akan dilakukan penyempurnaan dari paper policy yang dihasilkan tadi berdasarkan masukan dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam advokasi tersebut. Kalau kita lihat dari proses dari analisis kebijakan, seperti ada di layar ini, ya proses analisis itu di mana diawali dengan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan memprediksi apa sebenarnya temuan di lapangan yang menjadi problem bagi masyarakat. Kemudian setelah diidentifikasi apa yang menjadi problem, maka berikutnya adalah memprediksi atau merumuskan atau mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah decision making. Decision making ini sebagai langkah akhir yang akan ditetapkan untuk menentukan pilihan atau strategi atau tindakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dari problem isu itu di mana dilakukan identified. Identified ini berupa pengumpulan data yang ada, baik itu data primary atau secondary, di mana sebagai tim perumus nanti itu harus melakukan eksperimental di lapangan atau mengumpulkan data untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi problem dari masyarakat atau problem lembaga sehubungan dengan usaha dalam pembangunan kesehatan. Itu nanti akan mempelajari faktor sosial ekonomi termasuk budaya dan karakter dari masyarakat. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya analis tadi. Kemudian kedua, dalam formulasi penyusunan kebijakan itu diawali dengan formulasi kebijakan atau di tingkat yang kedua adalah polis, di mana tim-tim perumus itu akan menyusun konsep dalam konteks, menyusun konsep yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah policy implementation atau implementasi dari kebijakan itu. Setelah diformulasi, dirumuskan, dihasilkan dalam bentuk peraturan, kemudian dilakukan alpha testing. Alpha testing itu untuk mengetahui kualitas dari sebuah produk perundang-undangan, apakah mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan atau tidak. Jika dalam alpha testing masih ditemukan adanya permasalahan, maka
dilakukan perbaikan atau ya dilakukan perbaikan ini bisa menghilangkan pasal, bisa menambah pasal, atau misalnya bisa juga eh, ada misalnya pasal-pasal atau misalnya keinginan masyarakat yang belum tercantum di dalam pasal itu diakomodasi sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan. Nah, di dalam formulasi ini ya seperti saya katakan tadi itu banyak yang resisten. Yang resisten itu bisa perorangan, bisa lembaga, bisa swasta. Karena ini peraturan yang sekali itu kan mengatur kehidupan tidak hanya perorangan tetapi juga lembaga. Mereka kadang-kadang ya di dalam formulasi kebijakan itu interest, interest itu banyak sekali, bukan hanya personal, tetapi juga bisa lembaga. Kemudian yang berikutnya, di dalam implementasi ini itu banyak juga yang akan resisten karena ketika kebijakan itu diimplementasikan, ada yang terancam, ada yang kehilangan, ada yang ya dirugikan dan seterusnya. Dan ini menjadi hambatan baru di lapangan. Sehingga dari implementasi ini itu akan dilakukan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh misalnya dari implementasi peraturan yang dilakukan. Hambatan apa saja yang terjadi, siapa yang resisten dari implementasi kebijakan itu. Kemudian apakah dampak dari kebijakan itu bisa mengatasi permasalahan yang terjadi atau tidak. Nah, tahap berikutnya itu dilakukan review polis atau police review. Police review ini satu tindakan dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah perundang-undangan yang ditetapkan dalam implementasinya, apakah mampu mengatasi permasalahan atau tidak. Kemudian berikutnya, ini pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan ini dilakukan untuk mempengaruhi jika di dalam implementasi itu masih ada penolakan dari masyarakat, kemudian ada masyarakat yang tidak patuh, atau misalnya lembaga yang tidak menerima kebijakan itu. Dan pada akhirnya ya dimuncul lagi isu baru, itu akan menjadi isu baru, isu police issue. Konsekuensinya yang diharapkan adalah sebenarnya perubahan perilaku. Konsekuensi, behavior change. Behavior change ini sebenarnya hasil akhir yang diinginkan, yang jadinya sangat untuk merubah perilaku masyarakat itu sangat susah. Dengan adanya aturan ini, masyarakat ya akan patuh, bahkan juga ada yang menolak. Yang menolak itu ya akan diberi sanksi. Namun pada akhirnya juga misalnya mereka tetap tidak mampu menyelesaikan diri dengan peraturan itu, bisa saja mereka ya dan unexpected behavior mereka ya kadang-kadang muncul perilaku baru. Perilaku baru itu ya mereka mungkin melawan, mereka juga mungkin bahkan menyerang. Dan ini nilai dari sebuah perubahan itu kadang-kadang tidak begitu mudah ditemukan, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, ya, ya. Berikutnya yang resisten. Resisten ini adalah bisa perorangan, kemudian yang kedua bisa lembaga, bisa tim, bisa organisasi, atau bisa misalnya suku, bisa misalnya kelompok, bisa. Bentuk-bentuk dari resisten itu yang pertama misalnya eh, terdapatnya misalnya penolakan. Yang kedua misalnya ya perubahan perilaku ya tidak ada. Kemudian misalnya juga ya dari sisi aktor, aktor yang resisten itu seperti saya katakan tadi, misalnya bisa suku, agama, bisa ras, bisa perorangan, bisa kelompok, dan seterusnya. Dan diharapkan sebenarnya dari implementasi kebijakan ini adalah perubahan perilaku. Ada nilai baru yang menjadi perubahan baru yang menjadi tindakan secara bersama. Ini value normal behavior. Ini bagian dari akhir dari value. Itu adalah perubahan perilaku.
Ya, berikutnya segitiga kebijakan. Segitiga kebijakan ini, kalau kita lihat dari Wolf and Gilson tahun 94, bahwa konten, konteks, proses, termasuk aktor ini eh, suatu piramida yang saling yang saling berinteraksi atau saling mengaruhi, di mana sebuah kebijakan dilatari oleh suatu permasalahan yang terjadi di lapangan yang kita bisa lihat dari konteksnya. Apa sebenarnya dasar dari sebuah kebijakan itu disusun atau dilahirkan? Permasalahan apa yang terjadi di lapangan? Faktor apa yang mendorong lahirnya usulan sebuah kebijakan? Ya, tentu nanti ada faktor ekonomi, politik, sosial, faktor geopolitik, geografis, dan seterusnya. Kemudian, eh, isu-isu tersebut itu nanti akan dirumuskan dalam sebuah proses. Ada namanya proses kebijakan. Proses kebijakan ini nanti itu kan ada tim yang telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan isu-isu yang ada di lapangan, kemudian direspon oleh pemerintah. Maka pihak pemerintah lah yang akan merumuskan. Siapa yang terlibat dalam penyusunan itu banyak hal. Baik itu dari akademisi, saya para dosen, para guru, para pakar, para ahli, kemudian dari para praktisi. Itu bisanya para praktisi itu bisa bisa dari kepala puskesmas, kepala rumah sakit, bisa dari masyarakat umum, bisa dari tokoh agama, tokoh sosial, bisa dari iya banyak kelompok orang. Kemudian dalam proses inilah kadang-kadang dalam penyusunan itu ada aktor-aktor yang mengaruhi kebijakan itu. Itu ada individu, ada grup, ada organisasi. Ini pada pada dasarnya mereka memiliki akses, bahkan mereka me- ya kadang-kadang juga tidak memiliki akses, tapi juga mereka turut berperan di dalam pengaruhi kebijakan itu. Seperti saya katakan tadi, misalnya peraturan undang-undang tentang rokok. Ada interest group yang bermain di situ. Misalnya PT Jarum, PT Surya, itu perusahaan-perusahaan rokok. Mereka adalah industri-industri yang menghasilkan rokok. Ketika misalnya peraturan tentang rokok itu akan diterbitkan, itu tentu ada poin-poin atau pasal-pasal dalam peraturan itu yang membatasi misalnya atau larangan misalnya dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah konten atau isi dari peraturan itu. Konten dan isi dari peraturan itu berisi tentang pernyataan-pernyataan antara pada pasal atau ayat yang dalam sebuah undang-undang. Konten itu bisa berisi berupa larangan, pembatasan, atau misalnya berupa hukuman, denda, atau bentuk lain. Dan ini isi dari pasal-pasal itu, ayat itu mengatur mengatur perilaku perorangan atau lembaga atau misalnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar dari pasal-pasal yang ada. Makanya segitiga kebijakan ini harus dipelajari bukan hanya dari sisi konteks dalam artian faktor yang mengaruhi dari kebijakan itu, tapi juga proses termasuk
isi dari kebijakan. Dan perlu juga diketahui, aktor-aktor yang berperan di mempengaruhi kebijakan itu, baik itu individu, interest group, maupun organisasi yang besar. Ini bisa menjadi exercise, itu misalnya kegiatan apa dilakukan. Misalnya para mahasiswa dapat membuat daftar daftar aktor atau pelaku yang mungkin terlibat dalam kebijakan kesehatan terkait dengan HIV/AIDS. Kemudian menentukan pelaku-pelaku tersebut dalam kelompok yang berbeda. Yang terkait dengan misalnya dengan peraturan atau undang-undang HIV/AIDS, aktor-aktor yang akan mengenai kebijakan itu sebenarnya siapa saja. Misalnya, ya ini bisa kelompok masyarakat umum. Karena misalnya larangan dengan HIV/AIDS ini kan berarti adanya pembatasan tempat hiburan malam misalnya. Kemudian juga larangan bagi penderita AIDS untuk berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Atau misalnya penderita AIDS dalam sebuah keluarga dilarang lagi untuk hamil atau dilarang lagi untuk berhubungan intim atau misalnya dilarang lagi misalnya untuk tinggal bersama anaknya dan seterusnya. Ini bisa lahir kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada aktor itu sendiri. Kemudian misalnya penjajah seks komersil itu dilakukan pembatasan. Tidak boleh lagi misalnya atau pengawasan penderita HIV/AIDS pelaku untuk tidak menjajakan diri misalnya di tempat hiburan malam. Ya, tentu juga ini ya, produsen tempat hiburan malam mereka akan kehilangan pendapatan. Misalnya dan seterusnya. Ini bisa diidentifikasi aktor atau pelaku yang akan resisten dengan kebijakan eh, atau larangan atau pencegahan HIV/AIDS. Contoh aktor ini, ya bisa pemerintah, Kementerian Kesehatan. Ini kalau dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi perorangan itu, ya penderita HIV/AIDS atau misalnya bukan penderita, tetapi misalnya mereka apa ya, atau remaja misalnya, atau misalnya ya yang eh, apa ya, gonta-ganti pasangan, yang mereka tidak tahu siapa itu penderita HIV/AIDS. Oleh Kota Kendari ini kan saya melihat itu kalau misalnya di tempat hiburan atau misalnya di taman-taman kota Kendari Bis itu dari beberapa riset atau diskusi dengan teman-teman itu penjajah seks di Pantai Kendari Bis atau misalnya tempat hiburan malam itu ya untuk Kota Kendari saat ini masih sangat tinggi. Apalagi tidak adanya pengawasan dari Satpol PP atau pemerintah, kemudian kesadaran dari masyarakat. Nah, HIV ini kan sangat mudah ditularkan dari hubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan kondom. Kemudian aktor dari grup atau lembaga yang bisa dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian NGO. NGO ini adalah lembaga-lembaga non-government organisasi atau LSM baik nasional maupun internasional. Mereka tidak terlibat, tetapi mereka memiliki
kepedulian terhadap kesehatan. Seperti misalnya Medicine Sans Frontier, ini ada di Amerika, di Indonesia juga ada lembaga swadaya masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok terkait Treatment Action Campaign. Kelompok terkait ini, ya seperti saya tadi, bisa perorangan, bisa penjajah seks, bisa pengguna, atau bisa tempat-tempat hiburan malam yang menyediakan itu. Kemudian WHO. WHO ini Badan Kesehatan Dunia. Kan nanti akan melakukan pengawasan, misalnya pada imigrasi penduduk atau World Bank. World Bank ini yang setahu kami itu ada dari dana Bank Dunia, itu digelontorkan kepada negara-negara yang penderita HIV-nya cukup tinggi. Tujuannya adalah untuk menekan angka penularan HIV pada satu negara, karena kelompok yang rentan ini sebenarnya ditakutkan mereka ketika berinteraksi dengan atau menggunakan jasa PSK untuk kepentingan komersil. Organisasi pendonor, Global Fund, perusahaan pribadi, ini kalau dari Amerika ini ada masuk ke Indonesia. Global Fund ini kayaknya masih sampai sekarang itu eh, masih turut di Indonesia. Yang kami tahu itu ada dana dari Global Fund untuk pengendalian HIV/AIDS. Ya, kemudian dari laser, faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan itu ada banyak, ada 5, ada 4. Yang pertama adalah situasional. Faktor situasional itu sesuatu yang tidak diduga tapi terjadi. Misalnya kondisi sekarang ini, katakan misalnya dalam kondisi bencana, atau misalnya kondisi banjir saat ini, itu situasional, sesuatu yang tidak pernah diduga tetapi eh, terjadi, dan tindakan yang harus dilakukan adalah untuk mengatasi masalah itu. Kan dikeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan dilahirkan itu kan tidak mesti harus dalam bentuk peraturan yang disusun memerlukan waktu yang lama, tetapi juga misalnya kebijakan yang sifat mendadak. Pemerintah melakukan misalnya tanggap bencana, mengelontorkan dana untuk situasi darurat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faktor interaksional. Ini sangat berbeda antara interaksional dan situasional. Situasional itu yang tidak direkayasa. Kalau interaksional ini, ya faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan karena ada permasalahan yang terjadi akibat adanya sebuah interaksi. Contohnya misalnya, kita melakukan penebangan hutan. Itu tiba-tiba kan ada kerusakan hutan. Nah, itu langsung direspon secara cepat. Atau misalnya contohnya juga ada pembakaran hutan. Itu kan faktor faktor interaksional. Ketika kita misalnya memberikan interaksi kepada suatu suatu benda, maka benda itu akan memberikan dampak kepada kita. Misalnya pembakaran hutan. Hutan itu akan memberikan dampak, misalnya berupa asap, berupa banjir, dan seterusnya. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya berdasarkan kultur atau karakter yang ada pada masyarakat. Ini sudah menjadi praktek kebiasaan sehari-hari, dan ini juga akan mempengaruhi kebijakan. Kemudian berikutnya adalah faktor struktural. Faktor struktural ini adalah yang berkaitan dengan struktur dalam pemerintahan atau struktur dalam kemasyarakatan. Itu juga akan mengaruhi kebijakan. Struktur dalam pemerintahan misalnya pejabat tinggi, pejabat rendah, atau misalnya pejabat menengah
itu akan memberikan masukan atau memberikan konsep misalnya terhadap satu hal untuk dilakukan perbaikan. Dan mereka juga memiliki akses terhadap kebijakan, sehingga pemikiran-pemikiran yang lahir dari kelompok struktural itu akan menjadi pertimbangan di dalam merumuskan atau melakukan sebuah perubahan dari peraturan yang ada. Ini dari riset tahun 79. Kemudian proses penyusunan kebijakan itu dimulai dari merumuskan, identified dari sebuah permasalahan, sampai pada eh, evaluasi dari implementasi kebijakan itu sendiri. Dari William M. Dunn, ini ada buku tentang William M. Dunn. Saya punya buku itu agak banyak ya. Itu ada tebal-tebal saya punya buku, tetapi biasanya buku yang kami miliki itu kami berikan ke satu. Bisa juga sebenarnya bagi mahasiswa S2 untuk referensi bacaan mandiri. Jadi dalam proses perumusan kebijakan itu, pembuatan kebijakan itu diawali dengan perumusan masalah, identified. Identified di sini dilakukan untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data itu bisa primary dan juga bisa secondary. Lalu dirumuskanlah sebuah masalah yang menjadi isu yang ada. Apa sebenarnya masalah yang ditemukan di lapangan? Baik itu berkaitan dengan HIV, berkaitan dengan air bersih, berkaitan dengan sampah, dan seterusnya. Masalah-masalah yang ditemukan tadi di masyarakat itu dikelompokkan faktorial yang ada. Masalah air bersih itu disebabkan oleh apa? Misalnya dari masyarakat. Masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena dari kondisi lingkungan tidak sangat susah untuk melakukan misalnya penggalian sumur, kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Kemudian masalah-masalah tadi itu nanti diuraikan satu persatu faktorialnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan di sini adalah bagaimana tim perumus kebijakan merancang sebuah solusi dari sekian solusi yang ada. Solusi yang ditawarkan itu diperhatikan dari aspek kemudahan di dalam implementasi, diperhatikan dari aspek kemudahan dalam penanganan dari sisi dana yang diperlukan baik oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Memperhatikan aspek keterjangkauan dan seterusnya. Kemudian setelah disusun formulasi dari kebijakan itu, maka langkah selanjutnya adalah implemented dari kebijakan itu. Implemented di sini, seperti saya katakan tadi, ya dua tahap sebenarnya. Yang pertama adalah testing alpha dan testing beta. Testing alpha itu ya kita mereview apakah rumusan-rumusan kebijakan yang ada rasional, objektif, dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat. Itu dilihat dari sisi kualitas. Kemudian dua, testing beta itu peluncuran dari kebijakan itu. Tujuannya adalah untuk melihat respon masyarakat dengan adanya kebijakan itu. Apakah masyarakat menerima, mulai melaksanakan, masyarakat tidak mengalami hambatan dalam implementasi, dan seterusnya. Jika ada permasalahan yang ditemukan dan masyarakat menginginkan adanya perubahan, maka recommended dari perubahan tersebut itu diakomodasi untuk memperbaiki kebijakan yang telah diluncurkan tadi. Maka langkah selanjutnya lagi ya eh, ya testing beta, kemudian di monitoring. Apakah implementasi kebijakan itu eh, tepat? Implementasi kebijakan itu tidak ada permasalahan yang dihadapi? Apakah implementasi kebijakan itu dari sisi pengawasan dapat dijalankan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah melihat dampak dari sebuah kebijakan, bentuk evaluasi kebijakan.
Ya, kemudian dari SMED, ini tas 93, proses penyusunan kebijakan. Ini identified isu atau permasalahan dihadapi oleh masyarakat atau lembaga. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kebijakan. Di dalam merumuskan kebijakan ini adalah mencari solusi yang tepat atau paling mendekati untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi tadi. Kemudian disusun dalam sebuah dokumen kebijakan. Yang ketiga adalah eh, pelaksanaan dari kebijakan atau peluncuran dari sebuah kebijakan. Apakah dalam pelaksanaan itu dapat dilaksanakan atau misalnya tidak ada mengalami hambatan di masyarakat atau misalnya ada penolakan dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah evaluasi kebijakan, menilai sejauh mana dampak atau misalnya keberhasilan dari sebuah kebijakan untuk merubah perilaku atau tindakan dari orang-orang yang terkait dengan kebijakan tersebut. Ya, kemudian chapter 2. Ya, ada yang bertanya sebelum kita masuk ke chapter 2? Ya, kalau begitu saya lanjut chapter 2, kekuasaan dan proses kebijakan. Ini seperti saya katakan tadi, bahwa authority itu akan mempengaruhi proses kebijakan. Jadi kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk merubah sebuah perilaku atau merubah sebuah tindakan dalam sebuah negara, ini sangat diperlukan kehadiran penguasa atau pemerintah. Sehingga di dalam proses kebijakan ini nanti akan pemerintah atau penguasa itu akan mendorong penyusun-penyusun kebijakan atau untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sebaik mungkin. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu memahami teori kekuasaan dan penerapan pada penyusunan kebijakan kesehatan. Teori kekuasaan itu cukup banyak ya. Ada authority, kemudian yang kedua, memahami teori sistem politik dan implementasi dalam penyusunan kebijakan. Kemudian yang ketiga, di dalam memutuskan sebuah kebijakan, maka teori pembuatan kebijakan itu harus diketahui. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan atau kedudukan. Kalau pendapat para ahli tentang kekuasaan atau otoritas sebenarnya banyak sekali. Iya, jadi kekuasaan itu sebenarnya adalah hak untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuai dengan keinginan dari pemegang kuasa, di mana pemegang kuasa itu dijamin dengan undang-undang atau dijamin dengan hukum. Misalnya seorang presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas, itu dijamin dengan undang-undang. Ketika misalnya di dalam proses pemilihan umum dan hasil dari pemilihan umum itu menempatkan presiden si A misalnya menjadi menang pemilu dan dikukuhkan dalam sebuah
pelantikan, maka pada saat dilantik itu, maka kekuasaan melekat pada diri seseorang atau pemimpin itu. Dan itu dijamin dengan undang-undang. Ya. Kemudian, apa fungsi dari kekuasaan itu? Kekuasaan yang melekat pada diri seseorang pada sebuah kedudukan atau jabatan itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan kekuasaan yang dimiliki itu bisa bisa menentukan keputusan yang diambil untuk suatu tindakan. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu sebagai bahan pengambilan keputusan. Ini betul. Jadi kekuasaan yang dimiliki seseorang itu akan berdiskusi dengan banyak orang misalnya. Yang kekuasaan itu ya bisa meminta masukan dari para penasehat, para rekanan, para lembaga-lembaga yang dipimpin. Dari informasi yang diperoleh tadi itu dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau penetapan suatu tindakan. Berikutnya, kekuasaan sebagai pengambilan keputusan. Kekuasaan sebagai pengambilan keputusan bahwa di dalam pengambilan keputusan itu tentu orang yang akan mengambil keputusan itu berdasarkan kuasa yang dipegangnya, berdasarkan authority atau wewenang yang dipegangnya. Yang kedua, sebagai preferensi kelompok. Jadi seseorang yang menduduki sebuah jabatan dan kuasa yang dimilikinya itu tentu membutuhkan komunikasi, membutuhkan diskusi dengan banyak orang atau kelompok. Dan ini menjadi referensi bagi dia untuk memutuskan suatu perkara. Kemudian menjadi ya sumber daya politik. Kekuasaan itu menjadi sumber daya politik. Sumber daya politik dalam artian bahwa banyak lembaga-lembaga negara dalam sebuah pemerintahan, tidak hanya presiden, tapi juga partai-partai politik termasuk misalnya anggota DPR. Mereka adalah sumber-sumber daya politik yang saling berkomunikasi, yang saling berkoordinasi untuk bertukar pikiran, bertukar pandangan, dan bertukar pendapat. Kemudian berikutnya adalah jenis aktor yang mempengaruhi kebijakan. Jenis aktor yang mempengaruhi kebijakan ini, seperti yang saya katakan tadi, bisa perorangan, bisa grup atau kelompok, bisa juga community atau lembaga. Ya, kekuasaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi nggak hanya kekuasaan sebagai bahan pengambilan keputusan di mana isu-isu berkaitan dengan kebijakan publik itu akan dipelajari, akan ditelah, akan direview. Apa sebenarnya menjadi permasalahan yang ada di masyarakat atau di sebuah negara. Isu-isu nanti ini akan diolah, akan direview, dan pada akhirnya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kekuasaan melatar belakangi sebuah agenda. Jadi dalam konteks kebijakan kesehatan, agenda yang lahir sebagai usulan di dalam sebuah peraturan itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Latar belakang inilah yang menjadi salah satu usulan yang akan dikembangkan di dalam agenda untuk merumuskan sebuah kebijakan. Kemudian berikutnya adalah kelompok dominan mengeluarkan pengaruh. Kelompok dominan ini terdiri dari para egaliter yang ada di pemerintahan, baik itu partai politik, termasuk misalnya eh, para anggota dewan, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang dominan dan mempengaruhi kekuasaan pada sebuah pemerintah. Dan mereka terkait satu sama lain. Begitu kuatnya dominasi mereka, sehingga pengambilan keputusan ini
sangat hati-hati dilakukan oleh penentu kebijakan. Tidak, kadang-kadang kebijakan itu sebelum ditentukan begitu kuat tawar-menawar atau begitu kuat serangan dari kelompok-kelompok tertentu. Dengan harapan mereka adalah apa yang menjadi keinginan atau misalnya menjadi isu itu akan digolkan oleh pengambil keputusan. Max Weber 48. Ini 3 sumber kewenangan. Tiga sumber kewenangan dari Max Weber ini, yang pertama adalah kewenangan tradisional. Kewenangan tradisional adalah suatu authority yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh berdasarkan pengakuan dari sebuah masyarakat, kadang-kadang tidak rasional. Misalnya untuk mengangkat seseorang dalam sebuah kedudukan, eh, misalnya dari sisi apa ya, karena seseorang itu diangkat misalnya menjadi raja karena ada kesaktian. Seseorang itu diangkat menjadi raja karena seseorang itu misalnya sangat kuat, kemudian sangat ditakuti. Seseorang itu diangkat untuk menjadi raja karena orang tersebut misalnya turunan dari bangsawan. Jadi kewenangan internasional, kewenangan internasional itu kewenangan yang ya bisa diturunkan atau menjadi kebiasaan dari masyarakat untuk memposisikan seseorang dalam sebuah kedudukan. Kemudian yang kedua, kewenangan harismatik atau kekuasaan yang bersifat harismatik. Kewenangan harismatik ini kewenangan yang dimiliki seseorang karena adanya keahlian atau adanya eh, kemampuan seseorang misalnya dari dari sisi pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang karena kemampuan seseorang itu untuk mengatasi sebuah masalah berdasarkan keahlian atau profesi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, kewenangan legal rasional. Kewenangan atau kekuasaan yang ditempati atau dimiliki seseorang itu berdasarkan hukum dan rasional. Kadang-kadang dalam kewenangan legal rasional ini, di mana untuk mendudukan seseorang itu berdasarkan peraturan hukum yang ada, misalnya melalui sebuah pemilihan atau misalnya melalui sebuah kesepakatan suara terbanyak, proses untuk mendapatkan kekuasaan itu berdasarkan proses yang rasional, misalnya misalnya kedudukan sebagai kepala negara itu diawali dengan pencalonan, pemilihan, kemudian penetapan pemenang dan pelantikan. Itu kewenangan yang bersifat legal rasional. Berbeda misalnya dengan tradisional atau harismatik. Kekuasaan sebagai pengendali pemikiran atau pikiran. Penguasa itu sebagai pengendali, pemegang pengendali. Betul sekali. Jadi seorang yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan, maka pimpinan itu menggunakan rasio, menggunakan pikiran untuk mempengaruhi orang dan ikut apa yang menjadi keinginan dari penguasa itu atau apa yang menjadi keinginan dari pimpinan. Yang kedua, dengan jabatan atau kekuasaan itu menjadi rujukan untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang diperoleh atau yang diketahui atau dipahami oleh pemimpin, maka dengan pengalaman itu akan dijadikan dasar untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian yang berikutnya, kepatuhan orang lain pada keinginan penguasa. Ini ada interaksi. Jadi penguasa itu akan mempengaruhi orang lain, baik itu dengan cara penekanan pada undang-undang, kemudian misalnya dengan cara paksaan, dan seterusnya. Sehingga keinginan dari penguasa itu dapat tercapai. Dengan sendirinya, orang yang diperintah atau orang-orang yang berada di bawah kekuasaan penguasa akan patuh pada keinginan dari penguasa. Siapa yang punya kekuasaan? Pluralisme, kelompok dominan. Pluralisme ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan, mereka yang memiliki dominasi di
suatu negara atau di suatu lembaga, dan biasanya kelompok mereka ini ya tidak begitu banyak. Dan pada kelompok pluralisme ini, kekuasaan itu tersebar, bukan hanya misalnya pada pimpinan, tapi juga pada manajer tengah, bahkan manajer bawah. Kemudian di sana penghargaan terhadap kelompok itu sangat tinggi. Kemudian keterbukaan itu sangat dihargai. Penghargaan terhadap hak-hak orang itu sangat diagungkan. Kemudian yang kedua, pilihan rakyat atau demokratis. Pilihan rakyat atau demokratis bahwa seseorang yang didulukan pada sebuah jabatan itu ada mekanisme pemilihan dan diperoleh sebuah ketetapan pemenang dari pemilihan itu. Kemudian yang ketiga, ini kelompok kecil, elitisme. Kalau pluralisme ini, iya di mana ya? Pluralisme ini bisa digambarkan di Angola ya, negara, saya lupa. Kalau pilihan rakyat ini di Indonesia ada. Elitisme kelompok kecil. Kelompok kecil ini terdiri dari penguasa-penguasa. Mereka jumlahnya kecil. Ada anggota DPR, ada partai politik, ada presiden. Kelompok kecil, tetapi mereka menguasai negara yang begitu besar. Makanya dia dikatakan elitisme. Ini kalau di Arab Saudi ada kelompok ini, elitisme. Kekuasaan dan sistem politik. Nah, ini betul sekali nih. Eston 65 dia katakan begini. Model sistem politik Eston itu bahwa output yang dihasilkan dari sebuah kebijakan itu tentu ada input. Input yang dimaksud itu adalah isu-isu yang lahir dari masyarakat. Atau juga misalnya permasalahan atau problem yang lahir dari masyarakat. Di mana tuntutan-tuntutan tadi adanya problem yang dihadapi oleh masyarakat. Problem inilah yang merugikan bahkan tidak disenangi oleh masyarakat. Makanya masyarakat melakukan penuntutan. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk ini mempengaruhi kotak hitam dalam penyusunan kebijakan, termasuk dukungan. Dukungan ini sangat luas. Kemudian kotak hitam ini proses penyusunan kebijakan dari pemerintah. Ini jumlahnya kecil mereka ini, tim khusus dalam penyusunan. Mengapa dikatakan kotak hitam? Kotak hitam itu dalam artian bahwa suatu kondisi di mana banyak aktor yang ingin mengetahui proses penyusunan. Jangan-jangan pasal-pasal yang dimuat atau disusun dalam penyusunan kebijakan itu menggerus kelompok kita. Atau misalnya membatasi kita. Atau bahkan misalnya akan merugikan kita. Atau misalnya juga ya bisa grup, interest group. Itu bisa dari kelompok eh, ya, kelompok niaga, kelompok eh, pedagang, dan seterusnya. Mereka juga turut mempengaruhi ini, karena ketika suatu kebijakan sudah ditetapkan, itu sangat sulit bagi mereka untuk melakukan kritikan. Karena kapan sudah ditetapkan itu sudah akan diimplementasikan. Jadi mereka melakukan pendekatan untuk mempengaruhi kebijakan itu sebelum diputuskan. Outputnya adalah kebijakan umum tentang baik itu misalnya undang-undang kesehatan atau undang-undang ekonomi dan seterusnya. Jadi model politik ini itu harus diketahui. Tidak akan lahir saja begitu sebuah kebijakan tentang kebijakan umum, tetapi ada input yang akan diketahui. Kemudian dalam proses penyusunan dikatakan dengan kotak hitam ini yang sangat ya yang sangat di apa namanya, kadang-kadang di sini sangat tertutup dalam proses penyusunan itu, dan hanya orang-orang yang punya akses yang bisa mempengaruhi kebijakan ini. 5 kelompok politik, 5 kelompok sistem politik. Ini demokrasi liberal, kemudian egalitarian, authoritarian, tradisional. Ini
egalitarian, kemudian populis. Rezim demokrasi liberal adalah suatu rezim pemerintahan yang menginginkan adanya keterlibatan peran masyarakat di dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak hanya semata-mata menjadi keinginan atau menjadi pemikiran dari pemerintah, tetapi juga adanya keterlibatan dari masyarakat. Pada rezim demokrasi liberal, penghargaan terhadap hak-hak manusia itu sangat tinggi. Kemudian masyarakat juga dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga masyarakat eh, memiliki keterbukaan untuk melakukan kritik. Kemudian masyarakat juga memiliki peran di dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, egalitarian authoritarian. Di sini sistem pemerintahan itu ada pada kelompok elit politik. Kewenangan yang dimiliki oleh kelompok politik itu sangat besar. Mereka di dalam membagi kekuasaan itu sangat terbatas. Kemudian kehadiran dari masyarakat itu kadang-kadang tidak begitu berperan. Kemudian yang berikutnya, tradisional inegalitarian. Ini adalah kekuasaan para raja, seperti saya katakan tadi. Jika bapaknya raja, maka anaknya juga lah akan menjadi raja periode berikutnya, atau cucunya menjadi periode berikutnya. Biasanya pada kekuasaan para raja ini, kekuasaan mutlak itu ada pada raja. Kemudian raja itu bisa melakukan apa saja. Kadang-kadang juga raja itu akan melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya. Hukum pun itu akan dirubah, hukum pun akan dilanggar. Kemudian kekuasaan populis. Kekuasaan populis inilah kekuasaan hanya pada sekelompok orang. Umumnya kekuasaan populis ini kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau kalian pada suatu bidang tertentu. Kemudian authoritarian inegalitarian. Kekuasaan authoritarian inegalitarian inilah kekuasaan mutlak. Seperti di Korea Utara, presidennya adalah presiden yang authoritarian, tidak mau menerima saran, melakukan melakukan pelanggaran hukum, dan bahkan masyarakat dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dari pimpinan teratas. Kemudian masyarakat yang melawan akan dibunuh, masyarakat melawan akan dipenjara tanpa proses pengadilan. Jadi dia sangat mutlak. Kemudian berikutnya, dalam pengambilan keputusan, ini rasionalisme. Di dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan prinsip rasionalisme. Bagaimana prinsip rasionalisme itu? Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan itu dilakukan dengan tingkatan atau urutan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah yang melakukan identifikasi dari sebuah masalah sehingga diperoleh permasalahan yang terjadi di masyarakat termasuk faktor yang menyebabkan masalah. Yang kedua adalah mencari solusi dari masalah itu untuk mengatasi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan uji coba. Lakukan uji coba untuk menemukan model dari solusi masalah yang terjadi. Dari hasil uji coba tadi itu akan diperoleh solusi yang paling cocok atau paling efektif dalam mengatasi masalah. Dan pada akhirnya diputuskan sebuah tindakan atau solusi dari masalah yang cukup bagus tadi. Makanya dikatakan rasionalisme. Rasionalisme itu berdasarkan eh, tahapan yang rasional. Kemudian yang kedua, rasionalisme terbatas. Rasionalisme terbatas ini dalam pengambilan keputusan itu juga dengan pendekatan eh, tadi penyelesaian masalah, tetapi terbatas. Terbatas di sini dalam artian bahwa ya pimpinan yang melakukan pengambilan keputusan dengan mengumpulkan segala informasi dan melibatkan orang-orang yang ahli pada suatu bidang. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu disepakati apa yang menjadi solusi dari keputusan itu berdasarkan eh, masukan dari
diskusi terbatas tadi. Kemudian yang ketiga, incremental. Ini dalam pengambilan keputusan incremental ini ya yang tidak rasional. Pimpinan menentukan sendiri. Artinya pengambilan keputusan itu misalnya tepat atau tidak, pimpinan itu melakukan sendiri. Kadang-kadang eh, pada apa namanya otoritas inegalitarian itu melakukan ini, tidak melibatkan orang, hanya eh, berdasarkan keinginan atau misalnya pengetahuan atau pemahaman dari pimpinan itu. Ya kadang-kadang ya tidak rasional. Kemudian mixed scanning ini tuh bisa menggabungkan rasionalisme atau pengalaman pribadi atau misalnya juga rasionalisme terbatas. Atau bisa juga dengan pendekatan ilmiah. Ya, chapter 3. Ya, nanti kita lanjut ya. Chapter 3 ini, ya saya kira untuk chapter 3 dan 4 nanti kita lanjut besok malam kah? Ya, marketingnya nih. Apakah ada waktu untuk hari Selasa? Ya, Pak, hari apa? Selasa itu pukul berapa? Waktu yang disediakan untuk jadwal. Kalau di jadwal, Pak, kalau hari Selasa itu jam 1 siang. Iya, oke kalau begitu. Nanti kita lanjut. Sebenarnya kan pertemuan kita sudah berapa kali nih ya? Seharusnya sudah 4 kali atau 3 kali. Tiga, Pak. Iya, oke lah kalau begitu. Kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Misalnya di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kondisi kesehatan saya bisa stabil. Ya, baik. Saya melihat ini 24 orang yang hadir. Yang tidak hadir malam ini, tolong ya. Itu di merangkum. Merangkum dari materi yang saya bawakan hari ini. Ya, baik. Kita akhiri demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.